Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Di sini kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Ada saya sendiri, Bunga Butar-Butar. Lalu ada teman saya, Joseph Parulian Nanggolan. Lalu ada Almira Azmirambe dan satu lagi Muhammad Fakhril Sistarigan. Di sini kami akan mempresentasikan PBL yang kedua, yaitu tentang struktur rangka, di mana di sini kami menggunakan metode router. Masuk ke yang pertama yaitu struktur rangka batang. Struktur rangka batang itu suatu rangka yang disusun dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Biasanya dalam struktur rangka batang dipilih bentuk segitiga karena bentuk segitiga itu bentuknya stabil dan tidak berubah. Struktur rangka merupakan kumpulan dari batang-batang yang gaya-gaya batangnya harus diketahui. Gaya batang terdiri atas gaya tarik atau tension force dan gaya tekan atau compression force. Lalu tipe rangka batang itu menjadi dua, yaitu ada struktur jembatan dan juga struktur atap. Untuk metode analisis dari analisa struktur rangka ini ada dua, yaitu ada tiga, ada titik buhul, Ritter, dan juga Cremona. Lalu metode Ritter merupakan metode yang kita gunakan jika kita ingin mengetahui gaya salah satu batang dengan cepat. Misalnya untuk mengontrol hasil perhitungan dengan menggunakan metode lain. Bila dalam metode keseimbangan titik buhul, kita hanya menggunakan dua persamaan keseimbangan. Maka dalam metode ini kita menggunakan tiga persamaan keseimbangan, yaitu sigma H sama dengan nol, sigma V sama dengan nol, dan sigma M sama dengan nol. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama menentukan gaya-gaya reaksi pada tumpuan. Yang kedua, membuat potongan melalui elemen yang akan dicari nilai gayanya, lalu menggambarkan diagram untuk tiap potongan. Dan yang keempat, yaitu meninjau setiap batang yang belum diketahui agar berada dalam keseimbangan, yaitu sigma sama dengan nol, sigma V sama dengan nol, dan sigma M sama dengan nol. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, pusat momen suatu elemen batang joinnya berada di hadapannya. Contohnya, pusat momen D1 adalah join 1, pusat momen V1 adalah join 3, dan pusat momen B1 dan B2 adalah join 2. Nah, yang kedua, pada saat menghitung keseimbangan di suatu titik, momen atau join misalnya sigma M5, maka batang yang berkenaan langsung dengan titik tersebut diabaikan. Contohnya, saat menghitung sigma M5, pengaruh dari batang A2, A3, D3, V3, dan B4 itu tidak berhitungkan atau diabaikan. Lalu, pada saat menentukan potongan, usahakan hanya dua batang yang belum diketahui gayanya dalam satu potongan. Untuk perjanjian tanda, gaya-gaya batang pada struktur rangka diklasifikasikan menjadi yang pertama, gaya yang bekerja menuju titik buhul itu kita namai tekan dan negatif. Lalu gaya yang bekerja menjauhi titik buhul itu bersifat tarik dan positif. Dalam perhitungan gaya-gaya batang, kita gunakan dua persamaan keseimbangan, yaitu sigma fx dan sigma fy, di mana dapat diasumsikan bahwa gaya horizontal X ke kanan bernilai positif dan gaya vertikal Y ke atas bernilai positif. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi di sini terdapat sebuah gambar struktur batang yang mana A sama dengan arctan seperdua. A sama dengan 26,565 derajat Celcius sehingga sin dari 26.565 sama dengan 0,4472 dan nilai cos dari 26.565 derajat Celcius adalah 0,8944. Dan setelah kita mengetahui A dari struktur batang ini, kita kemudian hitung reaksinya, yaitu sigma MB sama dengan 0, RAV dikali 8 ditambah P1 cos A kali 4 ditambah P1 sin A kali 2 ditambah P2 cos A dikali 2 dan ditambah P2 sin A kali 1 sama dengan 0, 8 RAV. Dan hasil didapatkan 8 RAV sama dengan minus 89,44 dan RAV-nya sama dengan minus 11,18 gaya tekan. Nah, kemudian kita hitung reaksi dari sigma MA, yaitu sama dengan 0, yang mana minus RBV dikali 8 dikurang P3 cos A dikali 8 dikurang P2 dikali cos A dikali 6 ditambah P2 sin A dikali 1 dikurang P1 cos A dikali 4 dan dikurang P1 sin A dikali 2 sama dengan 0. Dan hasil dari penjumlahan ini didapatlah minus 8 RBV sama dengan 24.596 kN dan gaya tekan. Setelah itu kita lakukan hitungan
pengontrolan, yaitu sigma F sama dengan nol, di yang dimana minus RAV dikurang RBV ditambah P1 cos A ditambah P2 cos A sama dengan nol, dan hasilnya nol sama dengan nol, itu oke. Nah, selanjutnya adalah potongan satu satu. Di mana di sini kita menghitung reaksi sigma H sama dengan nol, yang mana RAH ditambah P1 sin A ditambah P2 sin A ditambah P3 sin A sama dengan nol. Dan setelah kita jumlahkan dapatlah hasil RAH sama dengan 17.888 gaya tekan. Dan kemudian kita hitung reaksi sigma MC atau MC sama dengan nol, minus RAV dikali 2 dikurang S5 dikali satu ditambah RAH dikali satu sama dengan nol. Dan didapatkanlah hasil S5 sama dengan minus 4.472 kilonewton dengan gaya kanan. Kemudian kita hitung reaksi sigma MF sama dengan nol, yaitu minus RAV dikali 2 dikurang S1 sin A dikali 2 sama dengan nol. Ya, sama dengan nol, dan didapatkan hasil yaitu S1 sama dengan 25 kilonewton gaya tarik. Selanjutnya untuk potongan 22, di sini kita akan mencari dari sigma MC sama dengan nol dengan rumus min RAP kali 2 ditambah RAH kali satu dikurang S6 dikali satu. Maka dapat hasil untuk S6-nya yaitu 4,472 kilonewton atau batang tekan. Nah, untuk sigma V sama dengan nol dengan rumus min RAP ditambah S1 sin alpha ditambah S9. Maka untuk nilai 9-nya itu bernilai 0. Nah, untuk potongan 33 dengan sigma G sama dengan 0, dirumus min RAP kali 4 ditambah S2 sin alpha kali 4, maka hasil dari eh, S2, batang S2 yaitu 25 kilonewton atau batang tarik. Nah, untuk sigma D dengan rumus min RAP kali 4 ditambah RAH kali 2 ditambah S6 dikali 2 dikurang S10 sin alpha dikali 2 ditambah S10 cos alpha dikali 1, maka hasil di batang S10 ini adalah 0. Nah, untuk di potongan 44, kita tinjau di sigma G sama dengan 0 dengan rumus min RAV sama RAV kali 4 ditambah P1 sin alpha kali 2 ditambah S3 cos alpha dikali 2. Nah, di sini kita mencari S3, maka nilai batang 3 itu atau S3 yaitu 20 kilonewton atau kita sebut dengan batang tarik. Untuk sigma G sama dengan 0 di S11 dengan rumus min RAV ditambah P1 cos alpha dikurang S2 sin alpha dikurang S11. Maka nilai S11-nya itu 11,18 kilonewton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk ke potongan 55, di mana sigma E sama dengan 0. Kita pakai rumus minus RAV dikali 6, ditambah RH kali 1, tambah P1 sin alpha kali 1, ditambah P1 cos alpha dikali 2, ditambah S7 dikali 1 sama dengan 0. Nah, di sini yang kita cari nilai S7-nya, dilakukan perhitungan matematis, didapatkan S7-nya itu hasilnya minus 26,83 kilonewton ataupun bisa disebutkan 26,83 kilonewton dengan batang tekan. Selanjutnya sigma V sama dengan 0, di mana rumusnya itu min RAV dikali P1 cos alpha dikurang S3 sin alpha ditambah S12 sin alpha sama dengan 0. Di sini yang kita cari S12-nya, didapatkan hasil 25 kilonewton batang tarik. Selanjutnya untuk potongan 66. Di sini kita bisa pakai rumus sigma H sama dengan 0, di mana minus RAH ditambah P1 sin alpha ditambah P2 sin alpha dikurang S7 tambah S4 cos alpha sama dengan 0. Di sini kita dapatkan hasil dari S4-nya itu, yaitu 35 kilonewton ataupun batang tarik. Selanjutnya kita bisa pakai rumus sigma V sama dengan 0, di mana minus RAV ditambah P1 cos alpha ditambah P2 cos alpha
dikurang S4 sin alfa kurang S13 sama dengan 0. Dapatkan hasil S13 yaitu 0. Nah, untuk potongan 77 kita bisa pakai rumus sigma E sama dengan 0, di mana RBV dikali 2 dikurang P1 cos alfa kali 2 ditambah P3 sin alfa kali 1 tambah S8 dikali 1. Di sini kita dapatkan hasil S8 itu minus 26,83 yang menandakan itu batang tekan. Di sini hasil rekapan dari gaya pada setiap batang pada rangka batang ini. Di mana S1 itu gayanya 25 kN arahnya tarik, kemudian S2 25 kN arahnya tarik, S3 20 kN arahnya tarik, S4 35 kN arahnya tarik, S5 4,472 kN tekan, S6 4,472 kN tekan, S7 26,83 kN tekan, S8 26,83 kN tekan, S9-nya 0, S10-nya 0, S11 11,18 kN tekan, S12 25 kN tarik, dan S13 itu 0. Sekianlah video presentasi PBL kami yang kedua tentang struktur angka. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.